Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat peserta didik di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah. Bertemu lagi dengan Bapak di dalam mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor dengan tema pelayanan bengkel sepeda motor. Di dalam layanan bengkel sepeda motor terdiri dari membersihkan dan menyetel karburator, membersihkan throttle body, pengecekan dan penyetelan ECU, pengecekan dan penyetelan ABS, pemeriksaan suspensi, pemeriksaan komponen bodi, membersihkan saringan udara, pemeriksaan dan penggantian oli, pemeriksaan dan pembersihan busi, penyetelan dan pelumasan rantai roda, pemeriksaan dan penyetelan rem depan dan rem belakang, pemeriksaan dan penambahan air aki untuk tipe aki ventilasi, pemeriksaan lampu dan klakson, penyetelan dan pelumasan kabel gas, pemeriksaan dan penyetelan stang kemudi, pengencangan mur dan baut pada cover body, pemeriksaan roda dan ban, penyetelan klep, penyetelan kopling, perawatan dan perbaikan CVT, perbaikan turun mesin atau membelah mesin, pemeriksaan dan pembersihan tangki bahan bakar, pengecekan dan pengepresan rangka atau frame, menerima klaim servis, dan yang terakhir yaitu calling service delivery. Di dalam layanan bengkel sepeda motor kita bagi atau kita kelompokkan menjadi 7 kategori, di mana terdapat paket servis lengkap, paket servis ringan, paket servis berat, paket ganti oli plus, non paket, klaim servis, dan yang terakhir yaitu calling service delivery. Paket servis lengkap terdiri dari membersihkan dan menyetel karburator, membersihkan throttle body, pengecekan dan penyetelan ECU, pengecekan dan penyetelan ABS, pemeriksaan suspensi, pemeriksaan komponen bodi, membersihkan saringan udara, pemeriksaan dan penggantian oli, pemeriksaan dan membersihkan busi, penyetelan dan pelumasan rantai roda, pemeriksaan dan penyetelan rem depan dan belakang, pemeriksaan dan penambahan air aki untuk tipe aki ventilasi, pemeriksaan lampu-lampu dan klakson, penyetelan dan pelumasan kabel gas, pemeriksaan dan penyetelan stang kemudi, pengencangan mur dan baut, pemeriksaan roda dan ban, penyetelan klep, penyetelan kopling, dan yang terakhir yaitu membersihkan atau merawat daripada CVT. Untuk paket servis ringan terdiri dari membersihkan dan menyetel karburator, membersihkan throttle body, pengecekan dan penyetelan ECU, pemeriksaan suspensi, membersihkan saringan udara, pemeriksaan dan penggantian oli, pemeriksaan dan membersihkan busi, penyetelan dan pelumasan rantai roda, pemeriksaan tekanan ban, pemeriksaan dan penyetelan rem depan dan rem belakang untuk bukan tipe ABS, pemeriksaan dan penyetelan dan penambahan air aki ventilasi untuk baterai ventilasi ya, tipe ventilasi lebih tepatnya. Selanjutnya pemeriksaan lampu-lampu dan klakson, kefungsiannya ini diperiksa, ini adalah fungsinya. Dan selanjutnya membersihkan CVT untuk paket servis ringan. Selanjutnya tadi terdapat paket servis berat, yaitu melaksanakan perbaikan turun mesin atau membelah mesin.
Jadi yang berhubungan dengan jeroan atau istilah daleman mesin itu termasuk ke dalam paket servis berat, kecuali penyetelan rantai keteng, penyetelan klep itu termasuk ke dalam servis sedang ya. Seperti mengganti seher, mengganti piston ya, mengganti stang piston itu termasuk ke dalam servis berat. Selanjutnya paket ganti oli plus. Wih, keren banget nih. Ada paket ganti oli plus, dimana paket ganti oli plus ini terdiri dari pemeriksaan dan penggantian oli, penyetelan dan pelumasan rantai roda, pemeriksaan dan penyetelan rem depan dan rem belakang, pemeriksaan lampu dan klakson, pemeriksaan dan penambahan air aki untuk baterai tipe ventilasi. Selanjutnya pemeriksaan tekanan pada ban. Untuk non paket, apa sih non paket yang disebutkan dalam kategori ini? Dimana non paket ini terdiri dari pemeriksaan dan membersihkan tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar itu kalau kita bersihkan itu masuk ke dalam non paket. Pengecekan dan pengepresan rangka, ini apabila motor mengalami suatu trouble atau masalah yang cukup besar dan mengakibatkan rangka atau frame kurang center atau rusak, yang bisa disebut dengan bengkok ya. Ini dilakukan pengepresan rangka atau frame dan termasuk dalam kategori non paket. Selanjutnya pergantian part komponen. Pergantian part komponen ini juga termasuk ke dalam non paket. Yang termasuk ke dalam paket servis lengkap, servis ringan. Selanjutnya paket ganti oli plus itu hanya sekedar merawat, memeriksa dan merawat daripada sistem atau part komponen di dalam sepeda motor. Selanjutnya klaim servis. Apa sih klaim servis ini? Klaim servis itu konsumen bisa melakukan klaim apabila terjadi kerusakan pada sepeda motor. Untuk syarat klaim servis ini, yang pertama ialah motor tersebut masih masuk kategori garansi. Selanjutnya track service. Dilihatlah track service-nya. Itu harus full ya, berurutan. Daripada track service ini harus full berurutan terisi, atau dilakukan perawatan atau pemeliharaan sepeda motornya secara rutin di bengkel resmi. Selanjutnya ialah buku servis. Buku servis ini berfungsi sebagai untuk mengetahui apakah track servis telah dilakukan secara baik dan benar. Ada juga sekarang yang menggunakan sistem namanya udah elektronik ya, udah sistem ngeling. Ngeling itu ketika motor diservis, di situ juga terhubung dengan internet dan terdata. Jadi termasuk ke dalam data daripada atau track service daripada sepeda motor tersebut. Selanjutnya calling service delivery. Calling service delivery ini sekarang lagi dikembangkan oleh bengkel-bengkel sepeda motor karena cakupannya atau konsumennya sudah merambat luas atau konsumen sudah banyak, dan untuk mempermudah konsumen di dalam melakukan perawatan dan perbaikan sepeda motornya. Di dalam calling service delivery ini, yang pertama, konsumen itu melakukan pemanggilan melalui smartphone atau aplikasi yang telah dibuat
oleh marketing developer bengkel. Jadi langkah utamanya itu ialah melakukan konfirmasi bahwa konsumen tersebut butuh yang namanya pemeliharaan atau perbaikan pada sepeda motornya, baik itu di rumah atau sedang berkendala di jalan. Selanjutnya, menjelaskan kronologi kerusakan pada sepeda motor. Hal ini digunakan untuk menentukan kendaraan operasional yang akan digunakan oleh mekanik. Jadi apabila kendaraan hanya sekedar dilakukan servis tanpa ada perbaikan atau ada masalah yang sangat besar, jadi mekanik tersebut dapat menentukan dengan mudah dia menggunakan kendaraan operasional apa untuk ke tempat konsumennya. Apabila motor dalam kendala yang cukup berat atau perlu dilakukan perbaikannya di bengkel pun, mekanik ini akan dengan mudah juga menentukan kendaraan operasional yang digunakan di dalam bertemu dengan konsumennya. Jadi untuk menentukan kendaraan operasional ini berpengaruh juga ya terhadap daripada harga servis tersebut. Kita dikenakan namanya calling service delivery. Terima kasih peserta didik kelas 12. Tetap semangat di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Maksimalkan kegiatan pembelajaran jarak jauh, fokus dan tetap terus semangat di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.